Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, ngutip ijazah palsu, kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Kalau saja Pak Jokowi itu dulu pakai ijazah SMA. Ini ijazahku SMA. Ini sah ya, Prof? Selesai, nggak ada urusan. Prof, sekarang kita ngomongin ijazah. Oke. Kenapa ini kita tanyakan ya? Karena ini urusan yang sederhana, tapi menjadi begitu rumit dan energi kita habis hanya ngurusin beginian. Ini bermula dari gini, sebuah masyarakat yang semakin maju itu etika di atas hukum. Karena pendidikan itu tujuannya akan membangun etika, budaya, peradaban bangsa. Hukum itu mengawal etika, etika dikawal oleh hukum, etika menjiwai hukum. Paradigma hukum di Indonesia itu Pancasila, paradigma etika. Pancasila itu paradigma etika. Undang-undang itu mestinya mengawal dijiwai oleh Pancasila. Tapi ini kan jalan sendiri. Hukum tanpa etika itu alat penindasan. Tapi etika tanpa hukum dia nggak bisa nyentuh kaki tanah. Nggak bisa jadi awang-awang aja berarti. Awang-awang aja. Pancasila dipuji-puji abstrak, tapi tidak pernah menjadi kontrak sosial. Yang mendalikan hukum tapi tanpa etika. Nah, ini bisa jadi alat penindas. Nah, ijazah itu bagi saya bisa ditarik pada wilayah etika dan hukum. Sungguhnya ijazah itu bagian dari komunitas kampus, itu adalah sentra dari civil society, yaitu kampus itu pusat masyarakat beradab sivil di kampus. Dengan demikian bagi saya urusan ijazah itu tidak perlu dengan hukum, masuk wilayah politik, nggak perlu. Cukup diselesaikan di kampus. Karena kampus itu masyarakat yang sangat komited pada etika dan di sana punya ilmuwan, punya sains. Hei Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong. Dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik digital. Teliti ini, Pak Jokowi, silakan teliti. Selesai urusannya, terbuka, saksikan oleh Senat Guru Besar. Kan seorang kampus yang sampaikan begitu. Andaikan orang meragukan ijazah saya serahkan Senat Guru Besar, undang Fakultas Sains, forensik, teliti ijazah saya. Selesai. Dan saya sebagai orang kampus, mantan rektor, saya malu kalau urusan ijazah sampai urusan sampai hukum, ke polisi. Sampai ke apa urusannya polisi dengan ijazah? Gitu. Karena ijazah domainnya domain akademik. Iya, domain akademik. Dan di kampus itu ada etika, ada saintis, selesai urusannya. Tapi sekarang ternyata kampusnya pun tidak memberikan ini, Prof. Tidak mau mengeluarkan karena itu hak prerogatif dari si pemilik ijazah katanya. Nah, ini udah terjadi proses politisasi ijazah yang mestinya urusan akademik, ngapa dibawa pada ranah hukum dan politik. Di situ bagi saya yang mungkin hanya di Indonesia juga seperti itu. Tapi kalau menurut Prof, progres yang berjalan hingga saat ini, drama-dramanya gitu kan, kenapa dilama-lamain, kenapa tidak ditunjukkan aja, itu tadi intinya ya Prof ya. Apa penilaian Prof? Mungkin Pak Jokowi sebagai... itu kan ada panggung depan, panggung belakang. Panggung depannya seperti kita lihat, panggung belakangnya yang perlu ditanya. Apa sungguhnya agendanya apa kok dibuat lama-lama ini. Nah, ini yang mengundang berbagai analisis panggung belakang di balik cerita itu ada apa. Gitu. Kalau panggung depannya kelihatan lah, ya diteliti aja selesai. Tapi nyatanya tidak. Berarti ada agenda panggung belakang. Waktu Prof jadi rektor, ada nggak laporan seseorang menggunakan ijazah palsu dari tempat kampus yang Prof pimpin? Terus apa yang dilakukan pada saat itu? Belum ada. Ya. Selama saya rektor nggak ada. Tapi ini kan karena mungkin seorang presiden, rakyat ingin tahu pada ijazah presidennya. Jadi yang bertanya itu hemat saya kurang pekerjaan atau hak dia bertanya. Terserah kan dilihat. Ada mengatakan kurang pekerjaan gitu. Tapi ada mengatakan loh apa salah saya? Karena ada indikasi-indikasi yang bagi saya menimbulkan kuriositas. Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, ngutip ijazah palsu,
kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Kalau saja itu enggak ada. Iya. Jadi berawal dari keingintahuan. ya, tapi yang mempertanyakan juga berarti normal-normal aja ya. Normal aja, tapi yang ngasih komentar macam-macam juga normal biasa saja. Iya. Di era keterbukaan itu silahkan ngomong aja, silahkan. Tapi bagi saya ini pernah belajar Popperian. Dalam Popper tuh gini, sebuah kebenaran itu harus di-challenge. Dan truth, kebenaran, tidak ragu kalau di-challenge. Tapi kalau kebohongan itu selalu ingin mengelak. Gitu. Okay. Tapi kalau kebenaran itu silahkan. Dunia sains itu yang dicari adalah truth, kebenaran. Di-challenge. Kalau ternyata salah, oke. Maka ada muncul teori berikutnya yang lebih benar. Tapi kalau ternyata di-challenge benar, menunjukkan berarti solid kebenarannya. Nah, ijazah juga begitu. Kalau emang ijazah itu otentik, kan? Challenge aja. Dunia kampus itu menggunakan teori begitu, skeptical approach. Jadi sikap skeptis itu ciri keilmuan. Oke, ini tadi Prof bilang mungkin baru di Indonesia. Ada satu negara, ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipermasalahkan ya. Belum ada sebelumnya Prof, di dunia manapun. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Iya. Mungkin aja ada. Nah, tapi masyarakat punya hak untuk melihat nggak, Prof? Maksudnya, kalau Anda jadi pejabat publik, harus siap dikritik, ditanya apapun juga. Kalau tidak siap, jangan mau jadi pejabat publik. Benar. Harus Iya benar menerima juga sih, harus kritik, terima benar sih. dong. Iya dong. Asal usul kita dari mana tuh mereka harus tahu ya. Pejabat publik, lebih presiden. Kalau nggak siap ditanya, dikorek apa-apanya, jangan mau. Dia udah nggak presiden, dia ada pengawalnya kok. Prof, itu soal ijazah. Kemudian ada lagi bahwa ada seorang mantan presiden, kalau yang sebelum-sebelumnya kayak Pak Habibie ketika nggak jadi presiden ya sudah dia beristirahat. Kemudian Gus Dur juga begitu sama. Bu Mega ketika nggak jadi presiden ya sudah ngurusin partai. Pak SBY nggak jadi presiden dia melukis, bikin klub voli dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang ini Prof sudah tidak jadi presiden tapi ingin tetap berada di lingkungan kekuasaan. Prof melihatnya kayak apa ini? Sebelum ke situ saya ingin ingatkan gini. Kalau saja Pak Jokowi itu dulu pakai ijazah SMA. Ini ijazahku SMA. Ini sah ya, Prof? Selesai, nggak ada urusan. Karena untuk menjadi seorang presiden kan tidak... Itu kan persoalan karena ada titel, dulu ada Dr. Andes, ada insinyur, dan ada pertanyaan diragukan. Tapi kalau dia pakai SMA, selesai. Jadi sungguhnya problem itu bukan mengada-ada, memang ada hal-hal yang mengundang pemicunya. Ada asap, ada api, gitu. Ada. Kalau dulu SMA selesai. Udah selesai kayak ya? Megawati kan juga nggak ribut ijazahnya kan? Enggak. Jadi karena nggak ada apinya, nggak ada asapnya. Nah kembali kepada tadi ya, udah selesai. Ada satu, saya pernah baca buku ini. Kalau kekuasaan itu orgasme politik itu sampai tua pun itu masih bisa didapatkan gitu loh. Gitu ya. Beda dengan misalnya nafsu remaja itu semakin usia lanjut semakin turun Semakin kan. turun. Tapi kalau kekuasaan, kalau hasrat politik itu, kekuasaan itu nggak ada habis-habisnya. Gitu. Meskipun udah sepuh ya. Iya, makanya nggak ada habis. Makanya dulu raja kan seumur hidup kan. Iya. Dulu itu. Tapi bedanya kalau emang dia punya niat baik gimana, Prof? Nah makanya nggak memajukan apa-apa. bangsa. Itu hak dia. Karena dia cinta pada rakyat, cinta pada negara, dia ingin tetap mengabdi. Hanya persoalannya caranya itu dan niatnya. Jadi makanya ada negarawan di Amerika misalnya, walaupun sudah tidak presiden disebut Mr. Presiden. Mr. Presiden. Dan disebut negarawan karena masih concern pada urusan negara. Jadi mantan-mantan presiden kita masih concern kan. Yeah. Hanya caranya apa? Saya tidak mau mengganggu penerus saya, maka saya ngambil jarak. Saya mengabdi pada negara, pada bangsa dengan cara yang lain. Gitu. Disinilah yang agak unik dari Jokowi.
dia sudah tidak presiden, tapi mungkin saking cintanya pada Indonesia, banyak ide-ide yang belum tersampaikan selama 10 maka tahun. kemudian dititipkan lewat anaknya. Mungkin bisa juga begitu niatnya kan. Kita harus husnuzon dong. Tapi selama 10 tahun beliau menjabat, balik lagi ke media sosial dan media massa, banyak sekali para supporter Pak Jokowi ini ya selalu memberikan motivasi di kepemimpinan Mas Gibran gitu ya. Pak Gibran. Gini, jadi itu berbagai cara saja. Justru ini silahkan ada hal-hal yang bersifat ideologis, ada bersifat emosional, ada subjektif. Tapi ada aspek-aspek yang faktual, empiris, politis. Oleh karena itu, apakah kontribusi Jokowi silahkan dibuka. Kemudian warisan yang negatif, faktual, kuantitatif silahkan dibuka. Jadi dalam beberapa hal Prabowo itu dia harus terima kasih pada Jokowi karena dia ikut berjasa sampai dia jadi presiden. Tapi juga ada beban-beban warisan dia yang memberatkan Prabowo. Misalnya yang mengemuka sekarang Bush, kereta cepat, yang hutangnya sampai 116 triliun. Ya, yang gitu-gitu. Itu nggak usah ideologis, itu angka buka aja. Kemudian uang yang mandek ke IKN, kemudian tambang dijual habis, tambang-tambang terkuras tapi tidak nambah kekayaan aset. Yang gitu-gitu ahli keuangan yang tahu, bukan saya. Artinya apa? Hal yang objektif, yang faktual, kuantitatif, silakan dibuka apa adanya. Dan kita nggak usah baperan. Tapi ada sebenarnya masyarakat sudah ingin, ada yang mengatakan sebaiknya Pak Prabowo sudah berani aja, jangan tersandra, jangan khawatir bahwa kalau Pak Prabowo berani, rakyat tuh ada di belakang beliau. Iya. Itu banyak harapan begitu, Prof. Anda begitu ya subjektif. Jokowi itu menyandra atau membantu Presiden Prabowo sekarang terjadi? Ya banyak orang bilang menyandra. Siapa tahu dia punya loya anak buah yang dulu berjasa, Pak Prabowo, kamu jadi presiden, saya bantu dengan staf-staf saya, loyalis saya, membantu kamu. Itu kan membantu itu kan. Tapi sisi lain itu menyandra gitu. Jadi terserah dari mana Anda lihat. Apakah Jokowi itu menyandra atau membantu? Kalau menurut Prof apa? Aku sebagai Dewan Pers diundang, saya di tengah-tengah aja.